disebut dengan kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah jadi kapasitor itu adalah perangkat di mana perangkat utamanya adalah kapasitas, yaitu kemampuan untuk menyimpan penguasaan listrik ya. Jadi kapasitor itu fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik atau dia mempunyai kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor itu umumnya ada dua ya, ada yang terdiri dari dua plat konduktor, yaitu plat logam atau koil. Biasanya satu sama lain dipisahkan oleh dielektrik atau sering disebut dengan isolator. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan terminal. Jadi dielektrik itu biasanya dia non konduktif, itu yang konduktif. Aplikasinya adalah ini adalah biasanya fungsi sebagai kapasitor dekat, keramik, seluruh milar, teflon dan mungkin mineral. Jadi bahan-bahan non konduktif yang digunakan di elektrik itu gunanya ya yang cocoknya itu ya dia berfungsi sebagai kapasitor. Nah, untuk kapasitor itu ukuran dan jenis dielektriknya itu tergantung dari frekuensinya ya. Jadi kalau frekuensinya tinggi itu biasanya diaplikasikannya pada itu. Nah, jadi kapasitor sendiri itu mempunyai kapasitas untuk merubah frekuensi resonansi itu. Kemudian rangkaian tuner ini dipakai biasanya untuk frekuensi stasiun atau saluran pada radio ya. Nah, ini kapasitor. Kemudian fungsi dari kapasitor itu yaitu pertama itu sebagai penyimpanan arus dan tegangan listrik yang sifatnya sementara. Untuk arus DC biasanya kapasitor itu berfungsi sebagai isolator. Jadi sebagai penyekat, kalau dalam DC itu malah penyekat ya. Jadi dia sebagai penyekat atau sebagai penahan arus listrik. Sedangkan pada AC itu fungsinya sebagai konduktor. Jadi ini kalau pada AC malah kapasitor itu fungsinya sebagai isolator. Kalau isolator ya, kalau di DC. Tapi kalau pada AC malah sebagai konduktor itu melewati arus listrik ya. Nah, itu pertama fungsi dari kapasitor. Yang kedua itu sebagai filter. Jadi filter rangkaian elektronik seperti misalnya power supply atau adaptor ya. Jadi dia sebagai penyaring atau filter dalam rangkaian elektronik. Yang ketiga itu dia bisa menghilangkan bouncing atau percikan api ya. Jadi kalau di sampah itu kan suka ada percikan bouncing itu. Nah, dengan kapasitor itu tidak akan muncul percikan. Ada saklar misalnya. Kemudian yang keempat juga fungsinya sebagai kopling. Jadi antara rangkaian elektronik satu dengan rangkaian yang elektronik yang lain dia sebagai kopling ya.
jadi tetap sebagai penyambung. Nah, berikutnya yang kelima tentu adalah sebagai kalimat daya. Ini kalau dipasang pada lampu neon kayak gini nih. Kemudian fungsi kapasitor itu biasanya untuk meratakan gelombang tegangan DC pada adaptor ya, biasanya pada adaptor. Adaptor kan rata-rata perubahan dari listrik AC menjadi DC ya. Itu kapasitor itu fungsinya adalah untuk mengharuskan gelombang tegangan ya. Kan biasanya kalau tegangan itu ini kan sinusoid datang. Nah, kalau misalnya masih berbentuk kasar, dia tuh ini. Tapi kalau sudah halus, dia nggak kelihatan gini, gitu kan? Ya seolah-olah semakin lurus. Nah, kalau semakin lurus, itu sebenarnya semakin irit, semakin hemat ya. Nah, biasanya dia di dalam adaptor itu untuk meratakan gelombang yang tadinya kasar menjadi halus. Nah, dalam adaptor ya, artinya berubah arus AC menjadi arus DC. Kemudian yang ketujuh itu sebagai osilator atau pembangkit gelombang AC. Ternyata juga bahwa kapasitor itu berfungsi sebagai osilator atau pembangkit gelombang AC. Nah, itu beberapa fungsi dari kapasitor. Kemudian jenis kapasitor. Nah, ini biasanya tergantung dari bahan gitu. Dan kapasitor itu tentu jenisnya akan tergantung pada bentuk dan ukuran, kemudian tegangan kerja dan faktor lain. Nah, ini di bawah ini ada beberapa ininya ya. Pertama ada kapasitor keramik. Kapasitor ini biasanya bahannya dari keramik dan komponen ini biasanya dipakai dalam audio ya. Kemudian juga ini dipakai dalam rangkaian elektronik untuk kapasitor keramik. Kapasitor kalau bahasa umumnya apa sih? Apa LQ ya tadi? Ya, LQ-nya itu kapasitor ya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan kapasitor tantalu. Jadi ini adalah dengan kapasitor elektronik ya. Tantalu ini berarti dia mempunyai kapasitansi dan kekurangan yang tinggi. Nah, mungkin kalau bahannya dia suka meledak ya. Tantalu ini karena dia meneruskannya tegangan tinggi ya. Kemudian ada lagi kapasitor elektrolit. Nah, disebut dengan kapasitor ini adalah dari kapasitas yang tinggi. Itu biasanya di atas 1 mikrofarad. Nah, itu kapasitor ya. Berbagai jenis kapasitor. Kemudian ada lagi yang tempat ada kapasitor nikah ya. Nah, kapasitor nikah ini adalah ini sudah lama ini kapasitor nikah itu kalau sekarang nggak dipakai kayaknya. Kemudian kapasitor kertas. Nah, disebut kertas karena memang isolator di dalamnya ada kertasnya ya. Jadi ini ini kapasitor kertas memang isolatornya ada di kertas. Biasanya pada kabel rangkaian elektronik. Kemudian ada lagi kapasitor polister, yaitu ini isolatornya itu terbuat dari polister, bentuknya persegi
dan itu biasanya dipasang terbalik dengan rangkaian elektronik. Nah, ini kita lihat di sini gambarnya kapasitor keramik ya, seperti ini ya, kapasitor keramik, kemudian kapasitor polister yang kuning ini ya, tandanya ini simbolnya seperti ini kapasitor. Kemudian kapasitor kertas, nah ini kayak gini gambarnya, itu kapasitor. Simbolnya masih sama, jadi kapasitor keramik, polister, kertas, dan mika itu sama ya simbolnya. Kemudian yang sekarang ini ada kapasitor elektrolit, jadi ini gambarnya seperti ini. Nah ini jenis yang baru nih, dan yang dipakai simbolnya berbeda dengan kapasitor dari keramik, polister, kertas, dan mika. Selamat. Untuk kapasitor tantalum seperti ini gambarnya, ini yang baru-baru ya. Ini simbolnya bisa tiga ya, bisa ini seperti pada gambar, saya gambar. Kemudian cara kerja kapasitor, cara kerja kapasitor itu kita bisa lihat. Kerja kapasitor itu biasanya apabila dihubungkan dengan baterai, maka pelat kapasitor itu akan melekat pada terminal negatif baterai, dan itu pasti menerima elektron yang diproduksi baterai. Nah, pelat yang menempel di terminal positif baterai itu tentu kehilangan elektron di baterai. Nah, kemudian diisi, gitu kan, atau pengisian kapasitor itu memiliki tegangan. Yang ini jadi baterainya baterai yang 1,5 volt ya. Nah, itu untuk cara kerjanya itu bisa kita lihat di sini. Dia pada nomor 17 itu di situ ada baterai ya, kemudian ada lampu. Nah, jadi baterai, lampu, dan kapasitor. Nah, jika dihubungkan maka lampu itu akan menyala. Kita harusnya mengalir dari baterai ke kapasitor. Ini dalam proses pengujian. Nah, apabila lampu itu meredup dan kemudian mati ya, nah, jadi ini pada saat kapasitor sudah mencapai kapasitas. Nah, jika kemudian dikeluarkan baterainya, ganti dengan kawat, maka harus akan mengalir ke kapasitor. Nah, ini biasanya cara kerja kapasitor seperti itu ya. Nah, kemudian kapasitas kapasitor itu adalah berarti kemampuan atau daya tampung dari muatan listrik. Nah, ini biasanya kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Jadi C sama dengan Q dibagi V. Kapasitas kapasitornya itu biasanya dalam pakan. Nah, ini berarti kita bisa melihat C-nya dalam karat, Q-nya dalam kolom, V-nya dalam volt. Nah, kalau kita inginkan hukum Gauss, berarti V sama dengan Q per epsilon 0, atau V-nya itu adalah E kali A sama dengan sigma kali A dibagi epsilon 0, mana E-nya itu adalah watt medan listrik ya. Nah, watt medan listrik itu biasanya V sama dengan E kali P. Nah, kalau kita lihat di rumus ini sebenarnya adalah
rumus-rumus yang diinikan oleh Coulomb dan Gauss ya. Itu bisa kita lihat ternyata bahwa misalnya kapasitas kapasitor itu dirumuskan dengan C sama dengan A kali epsilon 0 dibagi D, di mana epsilon 0 itu sendiri adalah apa? Permisivitas ruangan udara yang bisa diketahui biasanya. Nah, D itu adalah jarak dari kedua kopling yang sejajar. Jadi ini untuk menghitung berapa kapasitas kapasitor itu. Nah ini contohnya lihat halaman 37 ya. Pada bungkus kapasitor tertulis 5 mikrofarad, memiliki luas penampakannya 2 cm persegi, jarak kedua koplingnya 2 mm. Jika ujung kapasitor dihubungkan dengan beda potensial 1,5 volt, berapa muatan yang dapat disimpan dalam kapasitor? Kedua kopling kapasitor diletakkan dalam ruang tempat. Apakah benar atau tidak? Coba lihat pembahasannya. Rumusnya kita gunakan C sama dengan Q per V, atau kita dapatkan Q-nya dan turunkan rumusnya menjadi Q sama dengan C kali V. Berarti C-nya kan sudah ada ya, C-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 8 farad kali V-nya adalah 1,5 volt. Berarti hasilnya adalah 15 mikrocoulomb ya, karena mencarinya adalah Q-nya muatannya. Maka kapasitasnya C itu kita masukkan ke rumus C sama dengan A dikali epsilon 0 dibagi D. Nah, A-nya sudah ada 2 kali 10 pangkat 4 karena 2 cm persegi kali 3 meter, jadi kali 2 kali 10 pangkat 4 kali epsilon nya sudah ada 8 kali 8,85 kali 10 pangkat 12 dibagi D. D-nya adalah 2 kali 10 pangkat 3, sehingga C kapasitasnya itu adalah 0,885 kali 10 pangkat 12 farad. Ya. Nah, kemudian yang nomor contoh 18 sama 15, sebuah kapasitor mempunyai 20 PF itu dihubungkan dengan baterai 3 volt. Berapa sih banyaknya elektron yang tersimpan pada kopling negatif kapasitor ini? Nah, kita hitung dulu muatan kapasitornya. Berarti C Q sama dengan Q sama dengan C kali V, dari 2 kali 10 pangkat min 12 kali V-nya adalah 3. Nah, kita dapatkan Q-nya adalah 60 kali 10 pangkat min 12 coulomb. Satu elektron itu ternyata muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Berarti banyaknya elektron pada kopling kapasitor itu adalah 60 kali 10 pangkat min 12 dibagi 1,6 kali 10 19, jadi banyaknya adalah 3,75 kali 10 pangkat 8 elektron. Kok bisa ya? Banyak banget. Nah, kalau kita hitung kapasitas dari kapasitor. Terus itu ada pertanyaan? Ada, terusin. Gue tinggal baca ini gimana. Nah, ini adalah untuk energi kapasitor yang sejajar, tapi sejajar ya. Nah, pertama tidak bermuatan, kemudian beda potensial di ujung kapasitor itu sama dengan 0. Nah, kemudian baterai itu dihubungkan pada ujung kapasitor sehingga muatannya mencapai kapasitas maksimum Q ya. Nah, kita lihat coba 224-nya, berarti beda potensial kapasitor itu telah terisi P sama dengan Q kan dibagi C. Nah, kita lihat beda potensial pengisiannya berarti kalau beda potensial rata-ratanya berarti P ditambah V0 dibagi 2, berarti Q per 2 coulomb.
sehingga kita dapat cari W-nya adalah Q kali P atau Q kuadrat kali 2C. Nah, kita itu bisa terus turunkan rumusnya. Ini pun rumus semua ya. Coba kita lihat contoh nih. Berapakah energi dalam kapasitor yang dimuati hingga mencapai kapasitas maksimum 250 mikrofarad? Nah, dengan biaya potensialnya 2000 ohm. Berarti ini adalah setengah C kuadrat. Ini berarti 250 di mana? Baik, betul. Ini kapasitornya gede banget segitu. Nah, kemudian untuk susunan kapasitor ini sebenarnya bersifat rangkaian aja. Nah, kapasitor itu disusun bisa dua, bisa seri, bisa paralel. Nah, ketika kita seri, misalnya kapasitor 1, kapasitor 2, itu maka tegangannya adalah V1, V2, itu bisa kita hitung. Untuk yang di seri seperti ini, maka tegangannya V1 ditambah V2. Nah, kemudian untuk kapasitornya berarti Q per C, ini C global, C total, sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2, sehingga Q-nya itu adalah muatan yang dialirkan melalui kapasitor. Ini misalnya sama ya, berarti 1 per C global itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Jadi C ini kita bisa ketahui dari C1 ditambah C2 dibagi C1. Jadi ini kalau ini mesti disamakan dulu ya, secara matematis ininya apa penyebutnya untuk seri. Nah, kita coba untuk paralelnya. Nah, paralelnya kalau kita diparalelkan di sini ada C1 C2. Jadi ini disusun secara paralel. Nah, kalau yang di ini tegangannya itu di seri itu dijumlahkan tegangan 1, tegangan 2. Tapi kalau di paralel tegangannya di tegangan sumber itu akan sama dengan di tegangan 1 sama dengan di tegangan 2, atau V sama dengan V1 V2. Nah, kemudian Q totalnya berarti untuk Q totalnya itu berarti Q1 ditambah Q2. Kemudian untuk C totalnya berarti C1 C2. Kita lihat ini ya. Kita lihat langsung contoh aja. Ini ada 4 buah kapasitor disusun pada gambar seperti gambar. C1 C2 itu sama 2 mikrofarad. C1 C2. Kemudian C3 C4 itu sama dengan 3 mikrofarad. Sementara tegangannya adalah 3 volt. Itu kapasitas gabungan seri. Yang kedua, itu kapasitas gabungan paralel. Yang ketiga, muatan pada masing-masing kapasitor. Yang keempat, bidang potensial masing-masing kapasitor. Itu seperti ini. Nah, untuk kapasitor yang disusun seri berarti C1, C2, C3 dan C4 itu berarti kita bisa menghitung C globalnya. C globalnya adalah C1 tambah C2 dibagi C1 C2. Berarti ini kita kan udah tahu 2 tambah 2 dibagi 2 kali 2 berarti ini totalnya 1 mikrofarad. Kemudian gabungan seri dan paralelnya berarti C globalnya adalah C B1 ditambah C global 1 C global 2 itu berarti 1 ditambah 2 per 3. C global 1 sudah ketahui. Jadi jumlahnya adalah 5 per 3 mikrofarad atau 1,67 mikrofarad. Untuk muatan pada kapasitor itu berarti C1 sama dengan C2, C3 sama dengan C4. Nah, kalau disusun seri maka beda potensial pada global 1 dan global 2 itu sama, dan voltasenya ada 3 volt. Berarti kita bisa menghitung bahwa Q1 muatan ke-1 dan sama dengan muatan kedua, yaitu C global 1 kali voltase berarti 1 mikrofarad kali 3 berarti 3 mikrofarad. Untuk Q1 Q2 nya berarti
C gombal 2 dikali V berarti 2/3. Picofarad kali 3 berarti 2 picofarad untuk muatan pada kapasitor C1, C2 dan C3 dan C4. Nah, untuk beda potensial di C1 berarti kita menghitung P1 Q1 per C1 berarti 3/2 mikrovolt. Untuk potensial kapasitor C2 nya adalah Q2 per C2 berarti 3/2. Untuk C3 nya berarti Q3 per C3 berarti 2/3. Untuk penguatan kapasitor C4 nya berarti Q4 per C4 berarti 2/3. Nah, ini untuk menghitung itu ya tadi ya, kapasitor gabungan seri, kapasitor paralel. Terakhir adalah menghitung beda potensial pada masing-masing kapasitor. Ini sebenarnya di mana ya sebetulnya? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, ini kegiatan soal ini ya, latihan. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. 1, 2, 3 4, 5, 7. Tapi yang ke-7 memilih ya? Milih Pak? Enggak milih lah. Jadi ulangannya sekitar tanggal 15 Maret 15 September. Kalau hitung-hitung kapasitor tidak pasti kalau ini dia. Seri paralel berarti bisa ngitung untuk seri kapasitasnya berapa, paralel berapa kan gitu. Itu kan rumusnya kalau seri seperti apa, paralel seperti apa. Termasuk nanti dan untuk rangkaian pada lampu, rangkaian pada resistan itu berbeda. Kita belajar di seri dulu deh. Kalau seri seperti apa, paralel seperti apa kan gitu. Tapi masing-masing ya kapasitor, resistan sama lampu berbeda-beda itu. Resistan. SMP ya dulu belajar. Oke, SMP dulu kalau nggak salah. Kelas 3 kalau salah rangkaian itu. Bisa kalau nggak salah nih terakhir ya. Di unit 4 Pak. Di unit 4 apa sih? Unit 4 keterampilan menerapkan. Ya sebenarnya kalau mau lebih jelas mah ada tempatnya orang praktek itu bisa ya. Kalau di-sharingkan mana, mau dipakaikan gimana gitu. Harus sampai praktek. Nah, ini kosong gitu. Jadi ini berapa? Ini 12 ya? Modul 12 ya? Iya Pak. Kalau nanti modul 15 itu modul 15-nya medan listrik, medan magnet, medan listrik, medan magnet. Kalau ada medan listrik pasti medan magnet ada yang bisa teori.
Kalau medan listrik itu ada, berarti akan muncul medan magnet. medan magnet ada, berarti muncul medan listrik. Soal begitu. Contoh, medan magnet menjadi medan listrik apa? Turbin. Turbin bisa, turbin. Dinamo sepeda apa? Dinamo, ya dinamo sepeda. Atau apa yang paling dekatnya kita? Yang paling dekat apa ya? Misalnya dari medan magnet berubah menjadi energi listrik ya. Jadi energi mekanik menjadi energi listrik berarti kan medan magnet berubah menjadi medan listrik. Nah, contoh ada apa? Turbin, turbin macam-macam ya. Turbin angin, turbin cuman benar turbinnya surya artinya turbin angin ya, turbin air ya. Jadi starter dinamo jalan kan dari putaran mesin kan, dinamo jalan dari putaran mesin kan itu kan magnet kan, starter motor. Sekarang listrik dulu, Pak. Mau motor mau mobil. Ya kan kalau mobil juga sama kan, dari putaran mesin itu menghasilkan listrik kan. Jadi dia sebagai dinamo pengisi aki ya. Itu biasanya medan magnet menjadi medan listrik.